Mata batinnya diaktifkan. Coba. Kira-kira kalian lihat apa di sini? Yang bisa. Lihat sesuatu apa? Mungkin orang yang bisa mungkin bisa melihat ya, melihat apa di sini. Rintangan. Ih. Apa sih bisik lo? Gua. Siapa tuh? Siapa itu? Ganggu wong. Hei, Gua. Wih. iya. Siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto. Masih di channel yang selalu siap untuk menghibur. Jadi untuk menghibur itu untuk membuat kalian senang. Ya, hiburan juga banyak seperti hiburan dangdut, hiburan layar tancap, hiburan wayang kulit. Tapi kali ini kita hiburan bertelusur ke alam semesta dan sekaligus untuk berzikir jalan. Dikir jalan terus, dikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu untuk meningkatkan kesadaran kita supaya kita lebih sadar. Gini, ada satu cerita, mengapa saya didatangkan ke sini, dipanggil untuk ke lokasi ini, karena itu permintaan warga supaya memasuki goa itu karena ada sesuatu hal apa? Jadi goa itu sering terdengar suara orang menjerit-jerit bahkan menangis, itu suara pria. Jadi menjadi gempar dan ketakutan warga kampung sebelah sana ya. Karena apa? Tadi dengar suara-suara itu bahkan sering, maka banyak yang tidak bisa tidur karena bising suara itu. Untuk itu mari kita saja bertelusur, mudah-mudahan di situ kita bisa menemukan titik terangnya dan juga bisa mengambil manfaat dari perjalanan ini. Yuk. Mungkin ini nih yang dimaksud nih. Kita dulu maksudnya gini loh, di dalam goa seperti ini serasa biasa-biasa saja ya, jadi tidak ada yang aneh loh, tapi kok banyak orang yang laporan maksudnya ke saya itu tentang katanya sering di sini ada suara-suara orang, kadang pria menangis loh, laki-laki menangis, terus lagi apa tuh menjerit-menjerit tidak karuan. Dan anehnya lagi orang-orang situ nggak pernah berani masuk ke sana loh untuk mencari tahu itu barangkali itu orang gitu maksudnya. Itulah, kita masuk aja pelan-pelan sambil berzikir jalan ya. Oke, kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun kepada siapa saja makhluknya Allah yang berada di sini, kami berdua mohon izin untuk memasukinya dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke ya, kita pelan-pelan saja. Nih ya, bagusnya gua seperti ini, mungkin di sana ada lokasi lagi mungkin, tapi kita dulu. Katanya nih ya, ada lokasi seperti ini tuh aneh. Orang nangis, kadang menjerit-jerit kayak gini, kan nggak masuk akal. Misalnya hantu misalnya ya, atau apa gitu, nggak masuk akal nih. Karena kadang seperti biasa-biasa saja. Di sini ada sendal-sendalnya nih mungkin nih berarti kalau ada kayak gini berarti kan mungkin orang kan. Nih ini sendal ya kan, nih berarti ini orang. Saya rasa orang, cuman gimana nih. Oke, pelan-pelan yuk. Kita sambil berzikir jalan, menenangkan batin, yang mudah-mudahan nanti benar-benar di sini di samping tadi mencari sesuatu, kita juga sambil menangkap bahasa dari alam ini. Oke, pelan-pelan, santai. Aduh, ini itu mungkin ini di tempat di situ tuh. Ya bisa jadi, tapi dulu. Jangan. Apaan? Takutnya orang stres loh maksudnya loh. Orang stres. Orang stres. Iya, orang gila atau apa gitu maksudnya. Kita jangan terburu-buru untuk menyimpulkan ya. Tenang dulu. Kan gini. Orang kampung kan maksudnya zaman sekarang itu banyak yang ortodok pemikirannya. Jadi mudah menyimpulkan atau beranggapan ada setannya di situ, suka teriak-teriak, itu maksudnya. Oke lah, yuk.
Mungkin ya jadi bisa jadi teriak, hah? Apa ini? Itu Ada jembatan di sini yo. akar. Ini. Mana? Jangan orangnya di atas ini yo. Mana? Oh, sendal. Oh, ada sendal di sini. Iya, ya, berarti ini dari penggambaran di sini, sendal kalau disimpan di situ berarti kan orangnya lagi depresi nih, kan? Biasa jadi orang depresi nih. Tadi dulu. Ya iya. Kaprit di atas ini yo. Takutnya orangnya bunuh diri loh maksudnya. Yuk, pelan-pelan. Ih, serem juga nih. Wih, di sini ada gua nih. Perhatikan tuh, dalam ke sana tuh, ya. Tapi enak juga sih suasananya seperti ini nih, ya. Di samping kesannya serem, adem, tapi membawa kesan nyaman juga sih sebenarnya kalau kita mau merasakannya, ya. Merasakan, loh, belajar untuk merasakan rahmat Tuhan dalam diri, ya. Jadi maksudnya apa? Ya, kita seirama dengan alam, ya, seirama, jangan sendiri-sendiri. Gini maksudnya nih, ini alam kan sebagai air ini nih ya, turun ini sebagai penggambaran sejuk, adem, nyaman, tentrem. Nah itu kita ikutan dong ya. Alam ini itu seolah-olah itu benar-benar mengajak kita untuk selalu berkeadaan adem seperti air ini nih ya. Jadi kita jangan kufur nikmat maksudnya gitu. Yuk pelan-pelan yuk. Misi ada orang kan di sini. Ini rumput banget nih. Nih. Apa namanya? Banyak rumput liar kayak gini. Takutnya ada ularnya. Takut ular. Iya, makanya pelan-pelan. Begini, bagaimana perasaan kalian ketika memasuki gua seperti ini? Ya pasti sebagai orang normal, ya maksudnya orang yang ini biasa, akan merasa takut. Ini siang, apalagi malam, akan apa? Akan lebih menakutkan lagi malam. Di samping ular juga ada seolah-olah ada apanya gitu. Perhatikan di sini nih. Coba mungkin di antara kalian ada yang bisa menerawang, mata batinnya diaktifkan. Coba kira-kira kalian lihat apa di sini yang bisa? Lihat sesuatu apa? Mungkin orang yang bisa melihat ya, melihat apa di sini. Tapi bagi kita, yuk mari kita baca dengan ketenangan batin kita, membaca sesuatu yang dijabarkan di sini. Yang enak ya, yang nentur apa nih? Nih, bebatuan ini kan sudah berlumut nih. Ya. Dulu. Bebatuan ini sudah berlumut sampai gedebel ya. Ini penggambaran saja. Kias kita untuk membaca ikro ya, apa itu? Ini sama dengan kotoran batin kita, kotoran hati kita yang sudah seperti ini. Saking banyaknya kotoran dosa sehingga gedabel sehingga apa? Tidak bisa mendengar bahasa Tuhan ya. Jadi ibaratnya gampangnya itu orang dungu tidak bisa merasakan dan mendengar bahasa Tuhan. Padahal Tuhan juga memberikan bahasa pada kita ya. Mari kita belajar. Contoh saja nih yang mudah. Ketika kita lagi dalam keadaan ketakutan atau kita sedang detak jantung tuh terasa banter ya, kenceng. Dan kita mendengar itu adalah bahasa Tuhan untuk mengeling-elingkan kita ya. Contoh ketika kita lagi mencuri ya, kita semakin deg-degan, takut kelihatan orang. Itu bahasa supaya apa? Jangan, nggak boleh. Itu maksudnya seperti itu cara mudahnya ya. Ya. Makanya bersihkan hati kita ya, jangan sampai yang gedabel kayak gini nih kotor nih. Alhamdulillah. Aduh, banyak semutnya. Semut. Berarti ini kalau hujan besar jadi banjir nih. Ini buktinya kayak gini nih. Oke, misi. Jangan ini ya. Itu bukan tuh. Itu di sana tuh. Kayak orang tuh di atas tuh. Ini kan? Ya. Sebenarnya kita kalau ini tinggi juga tuh sebenarnya, cuman ini nggak sempit ininya, guanya, maksudnya nggak begitu luas.
Yang penting kita tetap jangan sempit ya, jangan sempit pemikirannya, tetap merasa legowo, merasa tenang, ikhlas gitu supaya apa? Kita berjalannya enak, ya, nggak pernah ada padukan. Tahu padukan nggak? Halangan, rintangan, maksudnya gitu loh. Jadi ketika ada rintangan, Apa sih berisik lo? siapa tuh? Siapa itu? Ganggu wong. Hei, Luar. Woi. iya, siapa sih? Luar. Seperti, perhatikan sini. Buat Siapa? apa lu? Boy, tar dulu. Siapa ini? Luar. Ih, Ganggu wong siapa, ini orangnya nih. Oh, iya. Tar dulu ini. Apa kameranya? Hari. Maaf, mas. Tenang, mas. Nggak apa-apa, mas. Kami di sini lagi jalan-jalan saja. Maaf, lagi ngapain, mas? Lagi apa? Maaf ya mengganggu. Maaf, punten. Maaf. Aja ganggu. Iya, nggak apa-apa. Kami hanya lagi jalan-jalan saja. Bisa sebentar saya bicara, mas. Bicara apa? Pengen tanya-tanya aja sebentar loh. Maksudnya ya, kan nggak ngapa-ngapain. Jangan lama-lama. Ya sebentar ya, maaf ya. Sebentar aja. Sesuai. Iya, sebentar. Siapa sih? Maaf. Mas siapa sih namanya? Maaf. Darmanto. Nggak usah tutupan, tenang aja, nggak apa-apa. Apa itu kamera itu? Kamera ini buat ini aja, dokumentasi saja. Nggak apa-apa ya. Lagi ngapain mas di sini mas? Lagi bertapa. Bertapa. Zaman sekarang masih ada bertapa. Iya. Jangan masih muda loh. Gini maksudnya, mas, gini mas. Kan saya ke sini kan atas maaf ini ya. Jadi warga yang mengundang saya, maaf mas ya, untuk bertelusur di gua ini. Katanya baru-baru ini di gua ini tuh ada suara orang menjerit-jerit, berteriak-teriak di sini, maaf. Jadi orang-orang tuh ketakutan. Apakah jenengan yang teriak-teriak? Iya. Lah, Aku mumet. mumet apa? Aku pusing. Pusing kenapa? Tenang. Aku kepengen bojo. Pengen motor. Iya, terus? Lah mumet kok nak dah wong kepengen dia motor ya toko kepriwe mumet. Kenapa? Aku pengen menenangkan diri nang kene. Mau menenangkan diri loh, gini mas. Zaman sekarang jadi kan masih muda, ya masih bujangan. Kok maksudnya bertapa seperti ini itu siapa yang mengajukan bertapa di sini? Aku Dewe. Oh, sebenarnya bukan begitu mas. Jadi gini mas. Kalau bertapa maksudnya setidaknya itu ada yang mituturi atau ada yang mengantarkan supaya tidak tersesat gitu. Aku sendiri dukun dewe. Dukun. Iya. Oh. Jarene kon tapa nang kene. Oh, di sini jenengan disuruh dukun untuk tapa di sini. Iya. Terus dukunnya bilang apa? Jarene kon nang kene 40 dina. 40 dina. Iya. Terus ngapain? Cuma duduk. Kon wiridan Wiridan. 3.000. Dukun apa kiai? Meh mirip. Mirip kira-kira. Terus gini ya. Kiai itu ngomong apa? Di sini jenengan disuruh untuk duduk gitu. Iya. Terus aku disuruh wiridan. wiridan bacanya apa? Wiridannya. Astagfirullah. Oh, kan baca istighfar. Iya. Oh, kan suruh baca istighfar 3.000 kali. 3.000 kali. Ya terus apa yang jenengan dapat? Orang lihat apa-apa. Makanya jenengan pusing terus. Pusing aku. Oh, berarti udah berapa lama jenengan di sini, Mas? Aku nang kene wis meh seminggu. Seminggu. Nah, Ya. terus makannya gimana makannya? Mangane kuwi muntul nang ngarep. Nguntul nang ngarep. Iya. Apa sih dimakan sih nang ngarep? Muntul. Oh, muntul, makannya muntul. Nah, minumnya banyu sier. Kayak tulina anak kali. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman ya, ini beliau masih bujangan ya, dia kepengen sesuatu punya keinginan ya, seperti pengen beli motor katanya, pengen nikah.
tapi nggak laku-laku lah gampangnya. Nah terus disuruh dia pergi ke gampangnya itu orang yang kesepuhan, orang yang supaya dimintai ini apa curhat supaya berjalan keluar gitu. Dan sama pria itu disuruh untuk membaca istighfar 3.000 kali. Tapi ini masih pusing ya, masih pusing, tidak dijabah doanya gitu maksudnya. Oh alah gini mas, apa dukunnya itu memang disuruh ke sini apa memang jenengan mau sendiri? Disuruh ke sini aku. Dulu ke sini kenapa nggak di rumah atau di mana? Baca istighfar kan bisa di rumah, di masjid gitu. Akeh wong, Oke. banyak orangnya. Oh gini Kita mas, tenang. Ini berarti ini teman-teman sebentar nih. Kemungkinan itu lagi gampangnya itu apa ya? Lagi stres pikirannya maksudnya. Maaf ya mas ya. Stres pikirannya karena doanya tidak dijabah. Oke mas, mudah-mudahan ini bisa saya bisa menjadi apa namanya membuat jalan keluar buat jenengan. Ini sebuah bahasa erang-erang. Ya betul itu kayak itu ngomong betul. Tapi kita perlu kaji lagi, digali lagi supaya tidak salah kaprah. Jenengan di sini tuh untuk menenangkan diri, tenang supaya tenang pikirannya. Dan yang kedua suruh membaca tadi kalimat istighfar ya, 5 kali istighfar untuk minta ampun sama Tuhan sama Allah gitu. Akan tetapi seperti ini mas ya, supaya gamblang, supaya tidak salah kaprah. Jadi minta ampun tapi kamu juga bisa mengampuni semua teman-temanmu yang sudah membuat kesalahan padamu, semua tetangga-tetanggamu, semua saudara-saudaramu. Intinya tidak mempunyai kebencian, tidak mempunyai dendam ke siapapun. Sudah pasti setelah itu ya apa namanya doamu dijabah, udah pasti seperti itu mas. Gimana mas, kira-kira mau nggak? Ini kan bahasa kiasan ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Memang betul seorang kaya itu tadi menganjurkan jangan untuk baca banyak-banyak bahasa istighfar. Ya Tuhan akan mengampunimu, minta ampun, tetapi kita berusaha untuk mengampuni teman-teman kita yang pernah mempunyai kesalahan sama kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan semuanya. Jadi kita tidak mempunyai perasaan dendam, tidak punya rasa sakit hati, luka batin ke siapapun, itu dilepaskan, belajar untuk mengikhlaskan. Kalau sudah seperti itu pasti dijabah, tidak ada tapi-tapian. Misalnya jangan perlu punya motor, kepengen nikah, sangat gampang bagi Tuhan, bagi Allah untuk mengabulkan itu ketika kita mau mengikhlaskan. Santai gitu loh, tidak perlu khawatir berlebihan gitu. Sudah sadar mas? Ya Ketemu. Terus aku nyeluk, aku nyun Bang Kapur ya mas ya. Oh, Kesuwun banget. Iya, alhamdulillah. Ya wis ya, iya. Kalau sekarang gitu kan, nah udah. Jadi jenazah sekalian belajar untuk itu, insya Allah pasti dijabah. Kalau tidak dijabah datang ke rumah saya, ya. Itu udah pasti tadi. Menjenengan sih nanti. Aku mau ya kali jaran, nanti tahu ya. Nanti dikasih nomor HP-nya, ya nanti. Iya, nanti dikasih nomor HP. Ya nanti supaya nanti pinjem sama teman, ya. Itu nanti dikasih ya HP-nya ya mas ya, kameramen. Ya. Sekarang jenengan mau ikut saya apa mau melanjutkan ini? Sing bau rekso bisa teka kae. Tidak ada bau rekso mas ya, tidak ada bau rekso gini. Tidak ada bau rekso, yang penting jenengan sih sekarang untuk belajar mengampuni dirimu sendiri, mengampuni teman-temanmu, mengampuni saudara-saudaramu, mengampuni tetanggamu, itu belajar itu dulu ya. Kalau sudah seperti itu, ikhlas, enteng, tenang, maka berdoalah. Terima kasih ya Tuhan, saya sangat bersyukur dalam keadaan ini ya, dan banyak-banyak bersyukur ya, dan ampuni segala dosa-dosa saya. Terus saya juga sudah mengampuni teman-teman saya, mengampuni keluarga saya, mengampuni tetangga-tetangga saya ya, dan mohon lengkapi doa kami supaya mudah dijabah. Itu aja ya, simpel-simpel aja ya. Udah sekarang belajar aja dari situ ya, belajar merenung, berpikir lebih dalam, tenangkan batin, insya Allah nanti doamu dijabah. Oke? Makasih mas, makasih. Ya, udah ya, pamit ya. Siap mas, makasih Ya, mas. ya weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas.
Udah pulang yuk, udah sadar nih, gak apa-apa. Hati-hati Mas. Ayo, ya. Alhamdulillah akhirnya bisa terjawab sudah permasalahannya dan bisa tuntas kabeh. Maka dari itu mari kita banyak-banyak baca tasbih ya supaya tuntas kabeh segala permasalahannya. Tadi apa kira-kira yang dipetik dari perjalanan ini? Yaitu tadi ketika kita memasuki gua yang menyimpan misteri suara jeritan misterius yang tiba-tiba muncul akhir-akhir ini ternyata adalah seorang pemuda yang lagi kondisi depresi atau stres ya gampangnya. Kenapa stresnya? Karena mungkin tekanan batin yang luar biasa ya, karena dua kemungkinan, kepengen nikah ternyata tidak menemukan pasangan, kepengen motor, kendaraan dan lain sebagainya, tidak punya kendaraan dan minta sama Tuhan tidak dijabah. Karena saking mumetnya beliau meminta solusi kepada seorang kiai ya, dan kiai itu mengatakan supaya banyak-banyak istighfar dan menenangkan diri di suatu tempatnya itu. Tetapi karena dia saking depresinya sering menjerit-jerit karena tidak dijabah, disuruh untuk baca istighfar sebanyak-banyaknya. Akan tetapi sudah terpecahkan ya, tadi setelah diterangkan kita minta ampun sama Tuhan dulu, atau kita minimal kita bisa mengampuni saudara-saudara kita dulu, mengampuni teman-teman kita, tidak ada punya rasa benci, rasa dendam ke siapapun. Setelah itu enteng, insya Allah doa-doa kita pun dijabah. Itu saja, mudah-mudahan kalian juga bisa mengambil manfaatnya, mengambil isi positifnya, dan kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan apapun yang menjadi doa-doa kalian terkabul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar jibur.